Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 25 Februari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami menjadi umat-umat-Mu yang bersekutu dengan Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Kepada Saudara Wilson, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan Pagi Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White pada hari ini 25 Februari 2023 dengan judul Dalam Persekutuan dengan Bapanya. Ayat tema terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 25 dan 26 yang berkata, "Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua orang rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka." Kristus menemukan penghiburan dan sukacita dalam persekutuan dengan Bapanya. Di sini dia dapat melepaskan beban hatinya dari kesedihan yang meremukkan dia. Testimonies for the Church, Jilid 2, halaman 202. Sebagai manusia, dia merasakan kebutuhannya akan kekuatan dari Bapanya. Dia telah memilih tempat untuk berdoa. Dia suka mengadakan persekutuan dengan Bapanya dalam kesunyian gunung. Dalam latihan ini, jiwa manusiawinya yang kudus dikuatkan untuk tugas-tugas dan pencobaan-pencobaan hari itu. Juru selamat kita mengenali dirinya dengan kebutuhan dan kelemahan kita. Dalam hal dia menjadi pemohon setiap malam mendapatkan dari Bapanya persediaan kekuatan baru untuk tampil dengan kekuatan dan kesegaran, bersiap untuk tugas dan pencobaan. Testimonies for the Church, Jilid 2, halaman 201. Ia belajar firman Allah, dan waktunya yang paling membahagia akan didapat pada waktu ia bisa meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke ladang-ladang, merenung di tempat-tempat yang sunyi, menjalin hubungan dengan Allah di kaki gunung atau di tengah-tengah pepohonan di hutan. Sering pada pagi buta ia ditemukan berada di tempat yang terasing merenung, menyelidik kitab suci, atau sedang berdoa. Dengan nyanyian ia menyambut sinar fajar. Dengan lagu-lagu ucapan syukur ia memeriahkan jam-jam kerjanya dan membawa kegembiraan surga kepada orang-orang yang letih dan putus asa. Seri Membina, Jilid 4, halaman 40. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Kembali kita perlu membuat koreksi pada renungan hari ini. Ayat inti yang disampaikan dalam renungan hari ini tidak sesuai dengan aslinya. Ayat inti renungan hari ini bukanlah dari Kisah 5 ayat 25 dan 26, tetapi Kisah 2 ayat 25 dan 26. Berikut tampilannya dan mari kita baca ayat inti yang sebenarnya. Inilah tampilan aslinya dari renungan pagi hari ini, Radiant Religion tanggal 25 Februari dengan judul In Communion with His Father, dengan ayat inti dari Kisah 2 ayat 25 dan 26 yang berkata, "Sebab Daud berkata tentang dia, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.
Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ini adalah bagian dari khotbah Petrus yang disampaikan pada hari Pentakosta. Petrus mengutip perkataan Daud tentang Yesus yang tercatat dalam Mazmur 16 ayat 8-11. Jadi, dia dalam ayat ini adalah Yesus Kristus. Nah, kata Tuhan dalam ayat ini diambil dari Mazmur 16 ayat 8 yang diterjemahkan dari kata Jehovah. Artinya, Tuhan yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Karenanya ayat ini sebenarnya berkata, Yesus senantiasa memandang kepada Bapa, karena Bapa berdiri di sebelah kanan Yesus. Dia tidak goyah. Karenanya hati Yesus bersukacita dan jiwanya bersorak-sorak, bahkan tubuh Yesus akan diam dengan tentram. Jadi, Mazmur 16 adalah nubuat Daud tentang Yesus yang selalu bersekutu dengan Bapanya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 64 paragraf 1 yang berkata, Kristus menemukan penghiburan dan sukacita dalam persekutuan dengan Bapanya. Dan bersekutu yang dimaksudkan adalah dalam doa. Roh Nubuat berkata dalam Pastoral Ministry halaman 282 paragraf 3 yang berbunyi, dalam doa, Kristus memiliki kuasa dengan Allah dan menang. Pagi demi pagi dan petang demi petang, ia menerima kasih karunia yang dapat ia berikan kepada orang lain. Kemudian jiwanya diisi kembali dengan kasih karunia dan semangat. Dia akan berangkat untuk melayani jiwa-jiwa manusia. Kepada Allah yang mana Yesus berdoa? Yesus berdoa kepada Bapanya, sebab Bapanya adalah Allahnya Yesus juga. Dan dari Bapa, Yesus menerima kasih karunia agar dapat diberikan kepada orang lain dan memampukan Yesus untuk melayani jiwa-jiwa manusia. Sebab dalam melayani, Yesus banyak menghadapi godaan dan pencobaan. Roh Nubuat berkata dalam This Day with God halaman 204 paragraf 4. Dia dicobai dalam setiap hal di mana Anda dan saya dapat dicobai. Dan untuk menolak, dia menghabiskan sepanjang malam dalam doa dan persekutuan dengan Bapanya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 2 halaman 202-203. Jika juru selamat manusia dengan kekuatan ilahinya merasakan kebutuhan akan doa, betapa lebih lagi manusia lemah yang fana merasakan perlunya doa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus. Ketika Kristus adalah yang dilanda pencobaan paling ganas, dia tidak makan apa-apa. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah dan melalui doa yang sungguh-sungguh dan penyerahan diri yang sempurna kepada Bapanya menjadi pemenang. Mereka yang mengaku kebenaran untuk hari-hari terakhir ini, di atas setiap kelas orang-orang yang mengaku Kristen, harus meniru teladan agung dalam doa. Saat dikatakan Yesus menyerahkan dirinya kepada Allah, maka Allah yang dimaksudkan adalah Bapanya. Yesus yang adalah anak Allah merasakan kebutuhan akan doa. Yesus selalu bersekutu dengan Bapanya. Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapanya. Terlebih lagi kita manusia yang lemah dan berdosa ini, kita perlu bersekutu erat dengan Bapa dalam doa. Persekutuan Yesus dengan Bapanya adalah teladan agung bagi kita, agar kita pun bersekutu dengan Bapa, sehingga keluar sebagai pemenang sebagaimana Yesus menang. Bagaimana caranya bersekutu dengan Bapa? Gospel Workers edisi 1892 halaman 36 paragraf 1 menjelaskan. Persekutuan dengan Allah memberikan kepada jiwa suatu pengetahuan yang mendalam tentang kehendak-Nya. Tetapi banyak orang yang mengaku beriman tidak mengetahui apa itu pertobatan sejati. Mereka tidak memiliki pengalaman dalam persekutuan dengan Bapa melalui Yesus Kristus dan tidak pernah merasakan kasih karunia ilahi untuk menguduskan hati. Bersekutu dengan Bapa adalah melalui Anak-Nya, sebab memang hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Anak Allah berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.
Dan tentang persekutuan dengan Bapa ini, Roh Nubuat menambahkan dalam The Home Missionary November tanggal 1 tahun 1890 paragraf 10. Persekutuan dengan Allah melalui Kristus dan di dalam Kristus. Disinilah sumber rahasia dari semua kehidupan rohani. Itu adalah persekutuan yang tidak terbatas pada waktu dan tempat, tetapi tinggal di dalam secara konstan. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa tentunya. Sebab persekutuan kita adalah dengan Bapa dan caranya melalui Kristus dan di dalam Kristus. Bagaimana caranya untuk tinggal di dalam Kristus? Pekabaran sebelumnya menyatakan bahwa tinggal di dalam Yesus adalah dengan menerima Roh-Nya secara terus-menerus. Dan bila kita sudah bersekutu dengan Bapa di dalam Anak-Nya, maka itulah sumber kehidupan kerohanian bagi kita. Tidak heran Yesus secara konstan bersekutu dengan Bapa-Nya. Renungan hari ini, Agama yang Bersinar halaman 64 paragraf 2 menjelaskan tentang teladan Yesus bagi kita. Sebagai manusia, dia merasakan kebutuhannya akan kekuatan dari Bapa-Nya. Dia telah memilih tempat untuk berdoa. Dia suka mengadakan persekutuan dengan Bapa-Nya dalam kesunyian gunung. Dalam latihan ini, jiwa manusiawinya yang kudus dikuatkan untuk tugas-tugas dan pencobaan-pencobaan hari itu. Juru selamat kita mengenali dirinya dengan kebutuhan dan kelemahan kita. Dalam hal dia menjadi pemohon setiap malam mendapatkan dari Bapa-Nya persediaan kekuatan baru untuk tampil dengan kekuatan dan kesegaran, bersiap untuk tugas dan pencobaan. Kiranya teladan Kristus menjadi bagian hidup kita, untuk selalu dan suka bersekutu dengan Allah Bapa oleh menerima Roh Anak Allah dalam hati kita. Kita mengambil waktu dalam kesunyian untuk bersekutu dengan Bapa di dalam Anak-Nya, maka kekuatan dan kesegaran yang dari Bapa menjadi bagian kita untuk bekerja bagi Dia dan menang dalam menghadapi pencobaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat penting dan menguatkan pada pagi hari ini, tentang pentingnya kami bersekutu dengan Bapa. Sebab Bapalah sumber kekuatan dan kesegaran dalam kehidupan kerohanian kami. Bapalah sumber kehidupan, Bapalah sumber kuasa, dan segalanya dapat kami terima dari Bapa hanya melalui satu jalan, yaitu Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Kami dapat bersekutu dengan Bapa hanya melalui dan di dalam Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh tinggalnya Roh Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami bersekutu di dalam Yesus. Dan bila mana kami bersekutu di dalam Yesus, itu sama dengan kami bersekutu dengan Bapa. Dan bila mana persekutuan kami dengan Bapa dan Anak-Nya terwujud, maka hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Bapa dan Anak dalam karakter dan memiliki kuasa untuk menang sebagaimana Kristus menang, hingga akhirnya pada saat Yesus datang kedua kali, kami boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.